Oke, jadi kita kembali lagi di belajar finansial bersama Alfa Finansial, teman-teman. Jadi kali ini kita akan kehadiran sama Ko Alek dari Alfa Finansial yang kita akan bahas yang namanya financial goal ya. Karena di Huang Saham ini sendiri, tentunya teman-teman yang follow kita, saya pribadi juga tahu, pasti kalian ingin taunya ya pasti tentang saham ya. Tapi sebenarnya ada beberapa step di mana teman-teman juga harus mengetahui apa sih sebenarnya financial goal kamu itu ya. Dan sebenarnya apa sih tujuan akhirnya kalian masuk dalam investasi saham itu ya. Apakah cuma cari cuan doang? Apakah cuma buat cari asik-asikan doang? Atau memang kalian punya tujuan tertentu yang nantinya akan kalian petik atau akan kalian panen di masa yang akan mendatang gitu. Nah, seperti biasa ya, mungkin teman-teman yang udah ngikutin di Huang Saham ya, kita memang biasa ada yang namanya konsultasi saham ya. Tapi not today ya, itu ada di setiap hari Rabu, teman-teman ya. Itu ada di setiap hari Rabu. Jadi kalau untuk hari ini kita akan belajar apa sih finansial dan step-step apa aja sih yang teman-teman harus perhatiin sebenarnya sebelum kalian masuk di yang namanya pasar saham. Kayak gitu. Minggu lalu kita udah belajar yang namanya reksadana saham ya teman-teman. Nah, sambil menunggu kolek dari Alfa Finansial ya, hari ini kita akan coba review sedikit di mana IHSG bisa dikatakan cukup menarik buat teman-teman pantau ya. Di mana IHSG perform banget dan hari ini pun naik sampai 1,5%, which is itu bagus banget untuk mengawalin bulan Oktober ini. Dan bulan Oktober juga bisa dikatakan menjadi salah satu bulan yang cukup baik ya. September itu bisa dikatakan ada sebutan September Slump ya, salah satu bulan terburuk setelah bulan Mei teman-teman ya. Nah tapi bulan September kemarin kita masih dilanda oleh yang namanya, bisa dikatakan kita dilanda yang namanya fase sideways ya. Tapi tanggal 30 September IHSG akhirnya terbang. Nah itulah yang membuat akhirnya IHSG di bulan September itu closing hijau yang cukup besar. Nah bulan Oktober ini biasanya adalah bulan dimana hasil technical rebound dari bulan September itu ya. Tapi kita bisa lihat Oktober ini terlihat IHSG masih melanjutkan yang namanya fase bullishnya, dan itu saja itu good news banget untuk market. Tapi di satu sisi teman-teman juga harus perhatiin ya, terakhir itu isu tapering juga masih makin mendekat, dan itulah menjadi salah satu kekhawatiran investor di Indonesia tentunya. Oke? Nah, buat teman-teman yang nanti ada pertanyaan, kan bisa langsung tanyakan di bagian question box ya, kan bisa langsung tanyakan di bagian question box, karena yang tentu saja nanti buat teman-teman yang pertanyaannya sama, kalian juga bisa langsung tanyain di question box. Nah, hari ini kita agak akan banyak bahas mengenai emiten ya teman-teman. Kita nggak akan bahas banyak mengenai emiten, tapi sambil nunggu kolek dari Alfa Finansial ya, kita akan bahas sedikit mengenai emiten ya. Ini kan ada pertanyaan nih, ada pertanyaan ya, gimana pendapat Anda mengenai permasalahan Evergrande Group dan apa dampaknya? Ya kalau kita memang berada di China ya tentu saja ini is a big news ya. Tapi overall sampai hari ini pun setelah Evergrande ini bisa dikatakan 2-3 minggu pertama kali news ini keluar, bisa dikatakan pasar properti Indonesia agak terdampak teman-teman ya. Bahkan kemarin waktu webinar di Market Update pun salah satu sektor yang kita anggap bisa rebound yaitu properti. Kenapa? Ya karena udah memang sudah saatnya untuk rebound teman-teman ya. Dan hasilnya hari ini properti semua terbang ya. Beberapa emiten yang saya kemarin sempat sebut seperti Pakuwon juga udah sampai hit target gitu. Gap IHSG gimana Om? Nah, IHSG memang ada satu gap ya, yang kalau mau kita lihat sebenarnya gap itu terjadi waktu 30 September kemarin ya. Tapi overall ya, gini, saya mau tanyain balik ke teman-teman ya. Kalian paham nggak sih gap itu tuh ada 4 macam sebenarnya ya. Dan nggak semua gap itu wajib ditutup ya. Memang 8 dari 10 gap yang ada itu biasanya ditutup ya. Tapi ada chance gap itu nggak ditutup dan malah menjadi suatu signal bullish ya. Jadi kalau memang pertanyaannya tentang gap,
Ya, jadi kalau memang pertanyaannya tentang gap, kalian harus bisa perhatiin ya. Itu termasuk gap apa ya? Gap itu ada common gap, breakaway gap, runaway gap, dan yang terakhir itu exhaustion gap ya. Jadi ada 4 gap ini yang teman-teman harus perhatiin. Kalau memang belum tahu, kalian bisa langsung cek di YouTube dari Ruang Saham ya. Di sana ada pola-polanya yang dimana kalian juga bisa pelajari dan sesuaikan dengan real time study case-nya. Oke. Nah, kemarin di webinar juga saya udah sempat berbincang-bincang ya mengenai sektor energi yang naiknya udah luar biasa banget ya. Ketika suatu yang namanya harga batu bara naik, ya tentu saja kenapa kok naik? Karena memang ada yang namanya hukum supply and demand-nya, teman-teman ya. Ada hukum supply and demand-nya. Nah, saat ini bisa dikatakan ya ada krisis energi baik di China, Eropa, hingga salah satu negara lainnya yang dikabarkan lagi krisis energi yaitu India, teman-teman ya. Nah, ketika saat ini bisa dikatakan ya batu bara itu lagi right the moment ya. Jadi momentumnya tuh pas banget, harga sahamnya naik kenceng banget ya. Itulah yang membuat akhirnya beberapa saham batu bara yang lalunya lambat banget, gak gerak, akhirnya menjadi sorotan para investor. Tapi dengan naiknya harga saham, yang saya mau ingetin adalah pasti ada yang namanya peningkatan resiko, teman-teman ya. Pasti ada yang namanya peningkatan resiko. Jadi selalu lakukan analisa kalian ya, bikin trading plan, atur yang namanya risk versus reward kalian sebaik mungkin ya. Yang kedua adalah jangan FOMO, teman-teman. Jangan FOMO ya. Selalu lakukan analisa. Kalau menurut kalian ini rewardnya masih masuk, risknya masih masuk, boleh sikap. Tapi kalau memang masih belum, nah teman-teman lebih baik hati-hati ya. Kalian bisa hindarin. Dan kemarin saya juga udah ingetin, kalau di sektor energi kita ada lirik, bukan coal ya, tapi ada satu komoditas lain. Nah, kalian bisa dapetin itu di market update dari Ruang Saham kemarin ya. Kita ada lirik di sektor energi, tapi bukan coal ya. Karena di coal sendiri kita sendiri udah pegang yang namanya PTBA, kita juga udah pegang UNTR gitu. Jadi overall kita gak akan nambah lagi di beberapa emiten yang di call lagi ya. Karena menurut kita pribadi saat ini harga sahamnya juga udah melambung tinggi banget gitu. Nah, ini udah 9 menit berlalu ya. Jadi saya akan coba invite Koalek dari Alpha Finansial. Nah, ini Koalek ya. Udah. Oke, tes apakah error. Halo. Oke, halo Koalek. Halo, Vin. Oke. Nah, wah, sorry nih, joinnya telat. Ya, nggak apa-apa. Tadi kita lagi bincang-bincang sedikit mengenai IHSG yang bisa dikatakan Oktober ini naiknya cukup kencang ya. Oh iya, bener banget. Keren banget nih. Karena ya memang kan trennya bullish ya. Benar. Nah, jadi sesuai tema hari ini ya teman-teman, kita akan lebih banyak ngobrolin tentang finansial ya. Dimana seperti yang saya katakan tadi di awal ya, sebenarnya buat teman-teman yang udah follow di Ruang Saham, saya yakin teman-teman pasti tertarik untuk yang namanya belajar investasi saham itu gimana, trading di saham itu gimana, cari cuan di pasar saham itu gimana. Tapi di sini di setiap hari Senin ya, saya ingin teman-teman juga belajar dengan Ko Alek dari Alpha Financial, di mana sebenarnya ada beberapa step yang teman-teman harus perhatikan sebelum kalian terjun di pasar saham gitu ya. Dan tujuannya tuh apa sih kalian masuk di pasar saham ya kan? Nah, seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya, apakah kalian memang udah punya tujuan yang jelas ya? Apakah kalian memang udah punya tujuan, oh saya mau investasi saham kok dengan tujuan 20 tahun lagi nanti saya bisa panen gitu ya? Atau bahkan mungkin ada kalian yang di sini cuma asik aja kok, jadi saya ikut-ikutan aja beli gitu ya. Atau ya ada juga yang menggunakan yang penting profit aja kok, bisa nambah uang jajan gitu ya. Jadi pasti kalian punya yang namanya beberapa persepsi sendiri dan pendapat sendiri. Nah, tapi sebenarnya financial goals itu apa sih gitu loh, yang harus kita capai dan apakah bisa dicapai dengan yang namanya pasar saham apa enggak, ya kan? Nah, jadi hari ini kita akan bahas mengenai financial goals bareng Alek, dan semoga ini juga bisa membantu teman-teman berpikir ya, apakah memang instrumen investasi ini yang paling tepat buat teman-teman untuk mencapai financial goals itu
gitu ya. Nah, tapi sebelum mulai ya teman-teman ya, kalian bisa langsung, mungkin kalian bisa chat dulu, kalian bisa chat ya. Sebenarnya kalian udah tahu gak sih financial goals kalian itu apa, teman-teman? Kalian boleh bantu chat di komen ya. Dan yang buat kalian yang udah tahu financial goals-nya apa, coba kalian tulisin deh. Nah, karena ini cukup asik untuk dibahas ya, karena dari perbedaan usia itu pasti punya financial goals yang berbeda gitu ya. Pasti kita punya kebutuhan yang berbeda. Mungkin buat kalian yang mahasiswa dengan yang udah bekerja, biasanya pasti punya financial goals yang berbeda, teman-teman. Nah, sambil kalian tulisin di kolom komentar ya financial goals kalian itu apa. Nah, mungkin kalian bisa jelasin nih, financial goals itu sebenarnya apa sih, Go? Oke, jadi gini, kadang itu ada orang investasi ya. Makanya tadi Ervin bener ya, teman-teman coba tulis di kolom komentar, teman-teman tuh investasi saat ini, terutama di saham ya, karena kan kita sekarang lagi ngobrol-ngobrol sama ruang saham. Itu sebenarnya teman-teman nih tujuannya apa sih, gitu kan? Jadi tujuan jelasnya apa, gitu kan? Nah, kebanyakan orang itu nggak punya tujuan jelas dalam hal berinvestasi. Udah nggak punya tujuan yang jelas, terus nggak punya trading plan, ya kan? Atau nggak punya target. Nah, itu parah banget menurut saya. Justru yang kayak gitu-gitu itu menyebabkan kita investasinya malah jadi jelek. Seandainya kalau misalnya teman-teman tuh punya trading plan, punya target, punya tujuan, itu teman-teman ibaratnya ngerasain cuannya itu menurut saya sih lebih bernilai, ya kan? Lebih impactful. Terus teman-teman juga bisa lebih puas gitu loh. Karena kalau kita nggak punya tujuan, itu saya rasa sih pasti nggak mungkin puas gitu kan. Contoh nih, yang sering banget pasti orang-orang tanya ya, aku nggak tahu nih, pasti juga bakal tanya ke Ervin juga gitu. Kok ini masih bisa naik nggak sih saham ini? Kan banyak banget tuh yang nanya kayak gitu kan. Pasti kan, padahal kan Ervin udah kasih trading plan. Betul nggak? Jadi kita udah, Ervin misalnya nih di ruang saham udah kasih trading plan. Misalnya kalau harga segini kita jual gitu. Tapi pasti ada di antara teman-teman yang pasti masih tanya, ini masih bisa naik nggak saham ini? Itu udah pasti, karena biasanya yang tanya kayak gitu, itu nggak punya tujuan. Nah, tujuan itu bisa macam-macam teman-teman. Bisa dari tujuan kehidupan, tujuan finansial, atau tujuan yang lain gitu. Yang berhubungan dengan finansial. Dan tentunya pasti berhubungan dengan finansial. Contoh kayak misalnya tujuan kehidupan. Tujuan kehidupan adalah teman-teman mau beli rumah. Tapi harus jelas gitu, rumahnya kayak gimana. Tadi kan ada beberapa yang bilang kayak misalnya, oh aku mau pensiun dini. Nah pertanyaannya, pensiun dini itu umur berapa? Gitu kan, umur berapa? Terus nilai uang yang teman-teman butuhkan untuk pensiun itu berapa? Kalau misalnya teman-teman nggak bisa jawab itu nggak bakal tercapai teman-teman, serius. Karena kan teman-teman nggak ngerti gitu kan. Contoh kayak ibaratnya kayak trading itu nggak punya trading plan. Nah terus caranya kita tahu kita udah cuan atau udah puas di titik ini gimana caranya? Ada orang bilang, oh ya saya ini angkatan YPC gitu kan, atau saya ini grupnya YPC, yang penting cuan. Nah tapi kalau misalnya ternyata saham itu kita udah jual terus dia naik terus memberikan kita cuan 100% bagaimana? Atau kadang kan ada orang kayak misalnya ini habis jual, masih naik, dikejar, ya nggak Vin? Benar. Terus habis itu turun, waktu dikejar langsung turun gitu. Nah itu biasanya orang nggak punya tujuan. Dan trading plan termasuk salah satu tujuan ya menurut aku ya. Trading plan, target investasi, tapi lebih bagus lagi kita punya tujuan keuangan. Tujuan keuangan tuh contoh kayak misalnya tujuan untuk beli rumah. Atau tujuan yang berhubungan dengan keuangan ya, kayak beli rumah, menikah, pensiun, dana pendidikan anak. Nah menurut aku itu yang penting. Jadi dengan kita punya tujuan-tujuan itu, dan harus jelas ya, kita hitung value-nya tuh berapa, kita tuh butuh berapa. Nah, dari situ kita hitung gitu loh, kita ini butuh instrumen apa. Apakah semua kebutuhan kita atau semua tujuan kita harus di saham? Nggak mesti, teman-teman. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih dalam lagi sama Ervin. Oke, nah Gitu. sebenarnya financial goals itu memang ini kan tadi saya ada beberapa teman yang memang udah nulis untuk dana pensiun ya, kemudian ada juga yang tulis untuk financial freedom gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman mungkin memang
itu at the end siapa sih yang nggak mau bisa financial freedom gitu ya kan? Siapa sih yang nanti tua nggak mau ada yang namanya tabungan untuk dana pensiun gitu? Tapi benar kata Alex, sebenarnya kita harus bisa melihat itu jauh lebih spesifik ya. Dana pensiun itu ya harus berapa besar teman-teman, dan teman-teman harus ukur juga dong kapan teman-teman pensiun. Dan sebenarnya financial freedom itu juga bisa takarannya tiap orang pasti berbeda gitu ya. Ada yang merasa oke, segini cukup, ada yang segini cukup, ya kan? Ada yang kerja terus nggak cukup-cukup. Nah, jadi sebenarnya financial freedom itu apa sih gitu loh. Dan nah, teman-teman itu harus bisa yang namanya lebih mengspesifikkan dulu ya, financial goals yang terdekat itu apa gitu. Karena kalau menurut dari saya pribadi, financial goals itu memang seperti kata Alex ya, itu menjadi suatu tujuan kita gitu. Itu menjadi suatu tujuan. Tapi kita harus lakuin satu persatu ya, satu persatu. Oke, saya seorang mahasiswa, financial goal saya saat ini, oke, saya mau punya passive income misalnya. Saya mau punya passive income seenggaknya se-UMR dulu deh. Gitu ya kan. Nah, teman-teman kejar tuh, kejar sampai tercapai, kemudian next-nya setelah jadi mahasiswa kan udah kerja nih. Nah, setelah punya kerja, tentu saja kalian harus punya next target dong. Kalian bisa investasi rumah dan lain-lain gitu ya. Jadi sebenarnya financial goals itu ya sesuatu yang akan kalian capai dan tentu saja bisa membuat kestabilan finansial dalam kehidupan kalian sehari-hari gitu. Nah, tapi sebenarnya kalian bisa kasih nggak sih cara untuk membuat financial goal itu apa aja sih yang kita butuh perhatiin gitu? Oke. Dan satu catatan lagi ya buat teman-teman di sini, dengan kita punya financial goals, itu tentunya kita bisa tahu kapan kita harus berhenti, gitu. Dan kita juga bisa tahu atau kita bisa melakukan review terhadap portofolionya kita nih. Apapun tuh teman-teman portofolionya, kayak misalnya di saham atau apapun gitu kan. Apakah portofolio teman-teman ini udah oke, gitu loh. Karena ada beberapa orang ya, contoh nih, wah trading berasa cuan ya, kayak sehari cuan 20%, puas banget ya kan. Tapi bulan depan ternyata jeblos, minus 40%. Let's say kayak gitu, terus mulai down. Tapi nanti bulan depannya lagi dia cuan 100% misalnya. Nah, let's say kayak gitu terus setiap bulan. Tapi kalau dikalkulasiin 1 tahun, ternyata dia cuma bisa return 9%. Oke? Nah, kalau cuma bisa return 9%, reksadana juga ada loh yang 9% gitu 1 tahun. Ngapain teman-teman trading? Iya kan? Kadang orang tuh nggak mikir dari sisi situnya. Jadi nggak mikir dari situ, kenapa? Karena nggak punya tujuan. Karena nggak punya tujuan, dia nggak pernah nge-review portofolio dia. Gitu, nggak pernah bikin Excel dan lain sebagainya. Aku pernah lihat Ervin bikin Excel gitu, karena Ervin udah punya tujuan gitu, udah punya trade plan dan punya tujuan, udah dibikin Excel gitu. Jadi tahu nih performanya dia kayak gimana. Nah, harusnya seperti itu yang benar. Jadi kalau teman-teman kayak misalnya trading plan nggak punya trading plan, nggak punya tujuan, itu bahaya banget. Nah, terus tadi nyambung sama pertanyaan Ervin ya, bagaimana caranya menghitung financial goals-nya gitu. Nah, financial goals-nya itu sendiri, jadi pertama teman-teman harus tahu nih tujuan teman-teman apa ya. Jelas dulu nih, contoh, oh saya mau beli rumah nilainya 1 miliar dalam 5 tahun ke depan. Nah, kita tulis nih 1 miliar 5 tahun ke depan. Nah, terus caranya apa gitu? Caranya bagaimana? Nah, teman-teman tinggal download ini nih. Nih saya tunjukin ya. Ini kelihatan nggak ya? Ini kalkulator finansial. Gitu. Nah, Excel juga bisa. Ini kalkulator finansial. Tapi ini lebih ke arah bukan trading plan ya. Ini lebih ke arah untuk tujuan keuangan. Jadi let's say nih teman-teman masukin, oh tujuan saya adalah 1 miliar gitu. Oke, tujuan saya 1 miliar. Terus saya pingin punya 1 miliar itu dalam 5 tahun lagi misalnya. Nah, terus misalnya nih saya bisa menghasilkan uang atau portofolio saya ini bisa kencang 20% setiap tahun. Misalnya kayak gitu ya, trading plan saya atau investasi saya itu bisa membuahkan hasil 20% per tahun. Artinya teman-teman butuh setoran berapa nih per tahunnya? Nah, kita bisa hitung. Nah, ternyata butuh setoran 134 juta per tahun di sini di kalkulatornya. Sorry ya, nggak kelihatan ya. Ini kalau lewat Zoom sih lebih enak gitu. Saya bisa tunjukin. Jadi di sini kelihatan nih.
oh setiap tahun tuh saya harus punya duit 134 juta. Wah saya nggak punya duit nih, gitu. Apa yang saya harus lakukan? Dua macam. Teman-teman harus gedein apa? Gedein annual rate-nya. Jadi kayak misalnya nih belajar kelola sahamnya lebih bagus lagi atau kelola portofolio lebih bagus lagi. Let's say, oh saya bisa 30% nih. Nah maka kita lihat satu tahunnya kita butuh cuma 110 juta. Wah tapi kayaknya berat nih kalau 30%. Ya sudah, berarti pilihannya apa nih? Pilihannya adalah gedein income teman-teman, gedein savingnya kan, gedein storannya gitu. 110 jutanya harus dipenuhin. Atau mungkin goalsnya dipanjangin lagi. Wah, 5 tahun nggak bisa ya, ternyata butuh 10 tahun. Oke, 10 tahun dengan annual rate katakanlah 25%, berarti per tahunnya cuma 30 juta doang per tahun yang harus kita tabung atau top up ya maksudnya di sini. Dengan asumsi kita bisa ngembangin portofolio kita 25%. Jadi 10 tahun lagi dari sekarang dengan teman-teman nyicil 30 juta per tahun top up, dengan kelola duit bisa tumbuh 25%, 10 tahun dari sekarang teman-teman bisa punya uang 1 miliar. Nah 1 miliar itu bisa dipakai untuk misalnya beli rumah, kayak gitu, DP lah atau dan lain sebagainya. Nah dari situlah hitungannya, kayak gitu. Jadi nggak bisa nih kayak misalnya, wah saya mau invest kripto karena kripto bisa 100%. Nah pertanyaannya bisa konsisten atau enggak? 100% dari uang berapa nih yang teman-teman masukin? Nah kadang kan orang nggak ngerti juga kan harus masukin duit berapa. Tapi dengan kita mengetahui tujuannya kita bisa tahu nih, gua ini harus masukin duit berapa atau top up-nya berapa per tahun. Contoh kayak tadi tuh 25%. Oh berarti aku harus top up 30 juta untuk dapetin 1 miliar 10 tahun ke depan. Nah kurang lebih kayak gitu cara ngitungnya, Fit. Jadi dengan Oke. kayak gitu kita jadi lebih rapi sih, gitu, lebih jelas gitu. Benar-benar. Jadi seenggaknya teman-teman udah tahu apa yang kalian harus achieve dalam misalnya tahun 2021 ini gitu ya. Nah, tapi ya kok satu pertanyaan ya. Jadi sebenarnya ketika kita mau bikin yang namanya suatu financial goals itu, sebenarnya lebih baik kita langsung tarik jangka panjang banget ke belakang atau lebih baik kita selesaiin dulu deh. Misalnya, oke, tahun 2021 ini targetku ini aja deh, mau bikin passive income gitu ya. Atau langsung yang lebih ke oke, aku mau langsung punya tabungan nanti di umur 50 seenggaknya harus punya 2M gitu loh. Nah, sebenarnya lebih baik yang mana sih? Kita targetin yang lebih deket-deket dulu atau memang udah langsung punya target yang jangka besarnya sih? Oke, yang paling bagus itu adalah kita paralel, Vin. Cuma kan pasti dana terbatas, bener kan? Kecuali kalau kita bicara unlimited money, ya paralel, kita kerjain semua. Tapi kalau karena dana terbatas, biasanya sih kita akan punya goals itu yang jangka pendek dulu kita utamain. Supaya Hmm, apa? Supaya apa ya? Ada rasa happy-nya gitu loh, Vin. Contoh ibaratnya kamu trading gitu kan, kamu udah dapet target, kamu happy kan? Terus yes. kamu jadi kasarnya tuh kayak jadi nagih gitu, atau makin percaya diri kan? Ya Hmm, kan, kan kayak gitu kan. Jadi kayak misalnya nih kita punya goals nih, ya kita bikin aja yang goals jangka pendek dulu. Oh tercapai nih, berarti saya jadi lebih pede dong. Berarti teman-teman bisa melangkah ke goals yang berikutnya, kayak gitu. Jadi lebih apa ya, kayak lebih bagus yang jangan jangka pendek kalau menurut aku. Kalau kita bicara dananya terbatas, supaya kita bisa tambah pede, ya kan? Terus kita bisa apa ya, kayak belajar dulu. Kan kalau begitu kita udah temu polanya, kayak kamu lah, Vin. Kamu udah ngerti kan pola tradingnya bagaimana yang bagus gitu kan? Kamu kan sebenarnya tinggal copy sistem aja kan? hmm, Tinggal kamu copy sistem tuh maksudnya kamu kerjain berulang-ulang gitu loh. benar, benar. Akan menghasilkan hal yang sama gitu kan? Nah itu yang menurut aku kayak gitu sih. Kalau dalam hal financial goals juga, Oke, kayak jadi gitu. teman-teman sebenarnya kalian nggak perlu terlalu pusingin dulu ya mau dana pensiun nanti gimana. Sebenarnya kalian tetap make money dulu ya, bangun active income, kemudian kalau bisa jadikan passive income, dan dari sana ya teman-teman bikin yang namanya suatu target. Misalnya setiap tahun ini kan udah 2021 sudah sisa 3 bulan ya, otomatis ya nanti di awal tahun dari 2022 kalian udah punya planning nih. Nah, apa aja sih yang harus kalian achieve di tahun 2022 gitu ya? Seberapa besar active income kalian ya? Dan dari active income kalian seberapa besar bisa ngasilin passive income? Seenggaknya seperti itu sih ya. Nah, kalau misalnya karena di Huang Sam ini sendiri kan banyak banget follower dari Huang Sam itu yang berada di range-nya itu
di range 18 tahun sampai di range 30 tahun lah Go. Jadi aku pribadi tuh lihat ada yang masih mahasiswa dan ada yang juga baru early stage di mana mereka baru bekerja gitu ya. Dan tentu saja kan mereka punya yang namanya pasti punya penghasilannya berbeda ya. Yang satu masih dapat dari orang tua, ada juga yang satu udah bekerja sendiri gitu ya. Nah sebenarnya kalau misalnya yang mahasiswa itu sebenarnya kalau menurut Valek financial goals-nya yang terdekat itu kira-kira apa sih gitu? Apakah berbeda dengan orang yang lagi bekerja nih? Rata-rata sih kalau kayak mahasiswa gitu ya, financial goals-nya sederhana-sederhana sih, kayak misalnya punya motor baru, punya rumah baru, jalan-jalan, kayak gitu sih. Rata-rata kayak gitu. Terus kalau buat orang-orang yang baru mulai kerja, itu biasanya financial goals terdekat dia adalah either mobil baru atau ini beli rumah. Rata-rata sih itu sih. Atau menikah ya. Gitu. Jadi rata-rata kayak gitu tuh. Kalau yang saya lihat ya. Gitu. Jadi nah, tinggal tentuin nih teman-teman untuk mendapatkan goals itu harus ngapain. Tapi ya harus jelas dulu jumlahnya berapa. Gitu. Gitu sih, Vin. Oke. Oke, jadi memang biasanya sih memang kalau saya rasa juga ada perbedaan mindset ya teman-teman ya. Ketika kalian memang masih seorang mahasiswa dan bisa dikatakan kalau memang kalian masih dapat yang namanya pendapatan itu dari orang tua, biasanya kebanyakan ya nanti mikirnya adalah ya dana ini akan digunakan untuk seperti liburan, kemudian ketika memang udah achieve akan kalian belikan barang-barang yang memang kalian inginkan ya. Dan itu akan berbeda ketika kan udah masuk di bekerja, dimana kalian biasanya akan mulai memikirkan next step-nya, yang pasti kalian akan merit, ya kan, kemudian kalian udah mulai ada tuntutan seperti punya rumah sendiri. Ya gak ada tuntutan sih teman-teman ya, tapi biasanya kan kalau udah bisa beli rumah sendiri, pastinya ada gengsi, ada pride dari sesuatu yang teman-teman udah bisa achieve tentunya. Nah itu juga menjadi suatu financial goals buat teman-teman yang udah bekerja saat ini, kayak gitu sih. Nah, kan kita udah banyak bicara Niko tentang financial goals, tujuannya nanti untuk merit, untuk jalan-jalan dan lain-lainnya. Tapi sebenarnya untuk mencapai si financial goals itu, apakah memang kita harus dapetin dari passive income, ya, atau ya kita tetap gedein active income, bro? Kalau menurut Pak Alik gimana? Enggak, jadi kalau menurut aku ya, kita hitung dulu, itu nomor satu. Kembali lagi ya ke rumusku tadi ya, kita hitung dulu. Kalau misalnya ternyata financial goals kita bisa dibantu lewat dari portofolio kita aja, ya sudah, tinggal lewat portofolio kita aja kan. Karena kita tinggal top up doang gitu loh. Tapi ternyata, oh, nggak bisa nih. Performa portofolio kita cuma 10% atau 15% doang gitu. Ya berarti harus naikin active income-nya kan, supaya kita bisa top up lebih banyak. Nah, kebanyakan orang tuh nggak kayak gitu tuh mikirnya. Karena kebanyakan orang kayak misalnya yang penting gue trading saham aja deh. Gitu loh. Kelihatannya bisa cuan. Sekalinya cuan, happy, nanti apa itu namanya self reward. Nanti ketika udah 5 tahun atau 10 tahun gitu ya trading gitu ya. Nanti aku yakin teman-teman yang nggak punya tujuan pasti nanti akan berpikir kayak misalnya gue 10 tahun ke belakang ini ngapain aja ya. Kayak gitu. Yakin aku gitu. Karena ya sebenarnya kan teman-teman di sini ya, kayak misalnya nih, ada yang beberapa tanya-tanya kode-kode saham kan, kayak Harum gimana om gitu kan, Adaro gimana nih, ISG gimana nih. Sebenarnya kan tujuan teman-teman itu kan untuk untung, ya kan, untuk untung. Nah pertanyaannya untungnya ini tuh apa gitu. Nah kalau nggak punya tujuan itu pasti akan terasa hampa sih. Dan kayak itu rasainnya itu pasti ketika 3 tahun atau 5 tahun lagi, atau mungkin ketika teman-teman butuh duit itu, kok perasaan gue trading untung-untung aja tapi kok kayak gue nggak bisa buat merit ya, bisa kayak gitu loh. Karena dari awal nggak dihitungin gitu, nggak dihitungin, nggak jelas gitu. Sedangkan kalau teman-teman udah jelas nih, punya plan yang jelas, itu akan lebih kayak apa ya, kayak akan lebih menghargai duit itu sendiri. Kalau menurut aku, ya kan, nggak gampang puas kayak misalnya nih, wah trading ini terus pesta-pesta sama teman-teman misalnya, berhasil langsung booking restoran, ada loh yang kasus-kasus kayak gitu. Gue trading crypto nih berhasil nih, gitu kan, langsung ini. Padahal mungkin dia bisa pakai duit itu untuk puterin lagi kan, bisa jadi loh, ya kan, bisa lebih untung lagi misalnya. Tapi dia lebih pakai kayak misalnya ya karena easy money mungkin ya, kayak duit gampang gitu kan,
ya udahlah, gue bagi-bagi buat teman-teman gue dulu ini atau self reward dulu, nyantai-nyantai dulu, party-party dulu misalnya kayak gitu. Nah itu yang sayang banget sih menurut aku. Nanti teman-teman akan ngerasain impact-nya itu ketika teman-teman udah di apa ya, kayak tujuan teman-teman tuh udah kelihatan gitu depan mata gitu. Misalnya kayak waduh tahun depan mesti beli rumah gitu misalnya. Terus keluar duit banyak atau butuh renov rumah dan lain sebagainya. Whatever itu pokoknya yang ketika butuh duit itu baru kelihatan tuh. Lah gua selama ini ngapain aja ya? Padahal gue udah belajar sama ruang saham nih, gue udah belajar sama Alpha Finansial nih. Kok gue nggak ngapain ya? Jadi kayak gitu. Gue udah trading terus nih, udah ikutan seminar banyak banget. Ada loh, aku punya temen satu, tapi ini bukan kayak misalnya bukan karena bukan karena seminar itu ikut seminar itu jelek ya, bukan ya. Tapi aku nekenin aja gitu loh, karena dia nggak punya tujuan. Jadi kerjaan dia tuh invest saham, trading, terus ikut-ikut seminar terus nih, ikut seminar berbayar terus gitu. Tapi setelah itu baru dia mikir kayak, duitnya nggak kemana-mana gitu. Berarti kan itu orang nggak punya tujuan gitu. Ngapain kayak ikut seminar berbayar segitu banyak ngapain gitu. Gitu kalau misalnya udah punya yakin ilmunya, udah jelas dan ternyata setelah dihitung-hitung tujuan keuangan dia cuma butuh return 10% misalnya. Ya ngapain capek-capek gitu kan. Return 10% kan gampang banget Jevin ya. Gitu, nggak usah capek-capek banget, nggak usah ikut seminar banyak banget gitu loh maksud aku. Iya nggak sih? Benar-benar. Makanya kembali lagi tujuan keuangan itu penting banget teman-teman. Gitu dan di Alpha Finansial ini kita kasih gitu loh kayak tips-tips buat teman-teman ya kan. Kita kasih ilmu-ilmunya, gimana cara menghitungnya. Jadi agak berbeda gitu. Memang produk finansial teman-teman juga bisa belajar dari Alpha Finansial. Cuma yang kayak gini-gini nih, kayak financial planning dan juga menentukan tujuan, menghitung tujuannya, itu mungkin teman-teman nggak belajar di kayak seminar saham dan lain sebagainya. Rata-rata itu diajarin teknisnya, tapi tujuan keuangannya itu teman-teman nggak pernah diajarin. Nah justru itu menurut aku penting banget yang kayak gitu. Gitu makanya kita bikin komunitas Alpha Finansial ini supaya teman-teman tuh juga belajar hal tersebut. Gitu. Jadi ya kalau misalnya teman-teman pingin ikutan seminar-seminarnya, webinar-webinarnya kita, ya silakan aja follow Alpha Finansial, nanti ada deh kita post juga gitu webinar yang seperti tadi. Karena kalau kayak hitung-hitungan tadi, saya tadi tunjukin aplikasinya juga nggak bisa kelihatan ya ternyata ya. Saya belum tes sih tadi. Ini nggak bisa kelihatan ya. Nah kalau misalnya di webinar kan kita bisa share lewat Zoom. Nah itu akan jadi lebih menarik sih. Gitu. Nah jadi teman-teman jangan lupa ya, buat kalian memang mau belajar finansial lebih dalam lagi, kan bisa langsung follow di @alphafinansial ya. Di sana kita pastikan teman-teman bisa belajar lebih banyak mengenai instrumen investasi ya, nggak cuma saham, tapi juga beberapa instrumen investasi seperti reksadana, obligasi, cryptocurrency, dan tentu saja next kita juga akan ada webinar-webinar gratis ya buat teman-teman, dan kita juga akan coba undang beberapa teman yang memang udah expertise di bidangnya kayak gitu sih ya. Nah, jadi untuk hari ini ya, kalau saya mau simpulin buat teman-teman ya. Jadi buat kalian ketika kalian mau mencapai suatu financial freedom ya, tentu saja punya planning atau tujuan yang besar ya. Bisa dibilang biasanya itu kayak helikopter view atau makronya gitu ya. Ya kita pasti mau yang namanya financial freedom gitu ya. Tapi ya financial freedom tiap orang itu pasti menurut saya pasti berbeda-beda sih ya. Ada yang menurut si A bisa jalan-jalan ke luar negeri itu udah financial freedom gitu ya. Ada yang menurut si B gak usah muluk-muluk ke luar negeri, yang penting bisa tiap hari makan tanpa lihat harga, itu udah financial freedom gitu ya kan. Jadi sebenarnya financial freedom itu pasti punya beberapa kriteria yang berbeda. Tapi untuk mencapai hal tersebut, kalian pasti harus punya suatu tujuan yang jelas ya. Tujuan yang jelas itu gimana? Ya prioritasnya apa dulu ya. Prioritas dalam jangka dekat itu apa ya. Nah, dan untuk mencapai suatu prioritas itu tentu saja teman-teman harus hitung ya. Kalau udah bicara finansial ya teman-teman pasti harus rajin-rajin ngitung ya. Sebenarnya hitungannya basic sih, hitungan basic yang teman-teman bisa, tadi aja ada aplikasi kalkulatornya gitu ya. Jadi sebenarnya itu mudah banget kalau memang teman-teman mau pelajari. Ketika kalian mau mencapai suatu prioritas pertama kalian ya, dengan active income berapa, kalian bisa hasilkan passive income berapa. Nah, di sana teman-teman bisa mulai hitung dan yang namanya bagi-bagiin uangnya. Ya, oke, kalau saya memang mau cari cuma 10%, ya cobalah cari
instrumen investasi yang memang bisa kasih 10% dan low risk, ya kan? Misalnya kalau saya sebut 10% itu kan ada di obligasi, teman-teman. Ya, ada obligasi yang low risk nggak? Ada. Ya, nah, next kita akan bahas di webinar dari Reksadana. Jadi pastikan kalian follow di Alpha Financial, ya. Nanti kita akan ada kelas reksadana gratis. Lalu sih kita pertama kali udah pernah trial ya untuk reksadana dan overall tanggapan dari teman-teman juga cukup oke. Jadi nextnya kita juga akan tetap lanjutin dan pasti ada update materi sih. Kita pasti ada update materi. Nah kemudian itu kalau misalnya kalian cari 10% ya. Nah tapi apakah memang harus seluruh active income yang kalian alokasikan untuk investasi itu masuk 10% di reksadana? Gak harus kok teman-teman. Boleh aja kalian masukin 5%-nya di beberapa instrumen investasi yang lebih high risk, yaitu pasar saham. Nah, itu juga boleh. Nah, jadi 5%-nya itu bekerja ekstra buat bisa lebih cepat dapetin achieve target kalian tadi itu. Kayak gitu sih. Ya, jadi dari sana nanti teman-teman bisa hitungin antara kalian harus besarin active income atau panjangin yang namanya waktu itu, atau kalian pilih instrumen yang memang lebih kasih high return, tapi pastinya high risk, teman-teman. Kayak gitu sih. Jadi itu yang saya rasa Ko Alek mau sampaikan buat teman-teman. Nah, buat teman-teman ada pertanyaan nggak nih? Ada pertanyaan nggak nih? Kalau yang ada pertanyaan boleh langsung komen di question box ya. Kalau yang ada pertanyaan bisa langsung komen di question box. Saya akan coba lihat beberapa pertanyaan yang memang relate ya. Karena banyak teman-teman yang nanyain emiten loh. Oke. Oke, nah kalau ini tadi sebenarnya udah terjawab ya. Bagaimana agar kita punya trading itu bisa cuan? Ya, yang pertama pasti kalian harus punya tujuannya dulu, teman-teman. Dan ya harus punya ilmunya, ya. Kalian juga harus punya ilmunya, kayak gitu. Ya, jadi tetap ya di pasar saham itu kan kita punya beberapa sosok yang memang udah bisa dikatakan berhasil ya. Value investing itu ada Warren Buffett. Kalau kita mau bicara trading itu ada Jesse Livermore, ya. Yang dimana memang sebenarnya pasar saham itu kalian bisa pelajarin lah. Ya kan bisa pelajarin, dan dari sana ketika kalian memang udah punya ilmunya, ya pasti kalian bisa dibilang bisa cuan terus, ya enggak, teman-teman ya. Pasti ada loss. Kalau kita bicara trading, ya pasti ada yang namanya loss. Ya, tapi gimana caranya kita bisa lebih banyak yang namanya win rate daripada loss-nya. Kayak gitu. Gimana cara bikin trading plan di Excel kok? Kalau untuk bikin trading plan di Excel itu sebenarnya sama ya. Excel ini sebenarnya bisa dikatakan banyak banget sih template-nya, teman-teman ya. Kalian kalau memang mau cari di Google itu banyak banget sih, kayak template for apa itu nanti pasti kalian akan nemuin langsung template-template Excel-nya sih, kayak gitu. Tapi overall kalau misalnya trading plan itu kalian cuma butuh yang namanya titik buy, target, stop loss ya. Jadi kalian udah punya yang namanya ketika saya mau masuk di suatu saham A, kita udah punya targetnya berapa dan stop loss-nya di berapa. Kalau memang loss, ya otomatis kita evaluasi kayak gitu. Nah di Uang Saham sendiri kita selalu bikin yang namanya trading plan itu kita akan recapping dalam 1 bulan terakhirnya seperti apa pastinya, kayak gitu deh. Nah dari sana kita bisa tahu oh hasilnya gimana, kayak gitu ya kan. Bikin trading plan tuh gampang ya, tapi konsistensi untuk ngelanjutinnya itu yang susah. Yup. Nah, Gila, Fit. buku yang cocok untuk pemula invest saham dan trading baiknya apa ya? Sebenarnya saat ini tuh kalau mau buku rata-rata ya pasti kalau yang udah nulis ya pasti mereka punya suatu achievement yang udah dicapai ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau kalian memang mau belajar itu banyak banget sih di YouTube juga ya, di Uang Saham di YouTube kita juga kita sering banget sharing-sharing mengenai baik invest baik trading gitu ya. Jadi kalau memang mau belajar kan bisa coba cari, gak harus buku, tapi di YouTube juga banyak kok sebenarnya kayak gitu. Boleh share Excel-nya dari Koko. Overall mungkin kita akan coba next time di webinar yang memang akan langsung hitung-hitungan secara free ya. Nah, tapi pastikan kalian tahu jadwalnya itu di Alpha Financial ya. Nah, nanti kita akan coba bikin karena memang tadi kita memang sempat bahas sama Ko Alek juga sih. Karena kalau misalnya hitung-hitungan pakai IG Live kita nggak bisa share screen ya. Takutnya memang cahayanya mantul dari HP kayak gitu. Nah, kalau memang nanti di Zoom pastinya kita bisa pakai Excel dan kita bisa share screen
gitu. Jadi teman-teman pasti bisa jauh lebih jelas kayak gitu sih. Oke? Oke, jadi buat teman-teman kalau memang udah gak ada pertanyaan, thank you banget. Jangan lupa buat kalian yang memang masih ada pertanyaan, buat kalian yang memang bisa dikatakan mau belajar finansial lebih dalam lagi, jangan lupa kalian bisa follow di @alpha-finansial. Oke? Kalau memang masih ada pertanyaan, kalian bisa langsung DM di Alpha Finansial. Oke? Oke, thank you Ko Alex buat waktunya, dan thank you buat Oke, teman-teman thank yang you, Vin. udah join dan udah bertanya-tanya. Oke, see you! See you. Bye.